Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maryati dari kelas Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 230210800031. Di sini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlina MPD. Selamat menyaksikan. A. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori yang meyakini ajaran Islam atau usaha membimbing dan membina jasmani dan rohani anak didik oleh orang dewasa atau pendidik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar pendidikan Islam dapat dikelompokkan bahwa dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi sumber pertama dan utama. 2. Sunnah Nabi seperti yang telah kita ketahui bahwa sunnah berasal dari semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. 3. Ijtihad atau yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. 4. Kemaslahatan masyarakat. Hal ini, maslahat adalah membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. 5. Nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial. 6. Hasil pemikiran dalam Islam. Hal ini yang dimaksud adalah pemikiran para filosof, pemikir, pemimpin, dan intelektual muslim, khususnya dalam bidang pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan. 1. Untuk mengembangkan potensi yang ada untuk anak didik muslim sebagai makhluk yang dapat dididik. 2. Untuk mewariskan nilai-nilai budaya orang Islam kepada anak didik sebagai generasi penerus atau calon pemimpin umat. 3. Karena ilmu pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang keduanya menggunakan bahasa Arab, dengan demikian dapat melatih dan mempraktikkan spesial tersebut kepada anak didik muslim. 4. Untuk memberikan pengertian kepada anak didik bahwa dirinya bukan hanya sebagai seorang muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tetapi ia juga seseorang warga negara Indonesia yang memiliki falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Kemudian, dasar dari usaha pembentukan kepribadian utama ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Aspek tujuan pendidikan Islam. A. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan, ketuhanan, dan akhlak. B. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan, akal, dan ilmu pengetahuan. C. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan jasmani. D. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan kejiwaan. E. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan keindahan. F. Tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan keterampilan. G. Tujuan yang berkenaan dengan aspek sosial. C. Asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan adalah gagasan-gagasan yang menjadi dasar pertimbangan atau pembentukan kerangka pikir dalam penyusunan teori-teori pendidikan Islam yang terkristalisasi dalam rencana program pendidikan Islam serta dapat diaktualkan dalam aktivitas pendidikan itu sendiri. Macam-macam asas-asas pendidikan Islam. A. Asas agama. B. Asas filosofis. C. Asas psikologis. D. Asas sosiologis. D. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. A. Pengertian pembinaan. Pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik atau sempurna, baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada, yang sudah dimiliki, serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya, yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru. Pembangunan di bidang agama diarahkan agar semakin tertata kehidupan. B. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. 1. Tanggung jawab iman. 2. Tanggung jawab pendidikan akhlak. 3. Tanggung jawab pendidikan jasmani. 4. Tanggung jawab pendidikan akal. 5. Tanggung jawab pendidikan rohani. Dan 6. Tanggung jawab pendidikan sosial.
Alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka jiwa anak didik agar menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Bentuk-bentuk alat pendidikan Islam. 1. Materi. Alat dalam bentuk benda atau hardware. A. Pendidik. B. Lembaga pendidik. C. Anak didik. D. Sarana dan prasarana pendidikan. E. Perpustakaan. F. Kecakapan atau kompetensi pendidik. G. Metodologi pendidikan. H. Manajemen pendidikan. 2. Non-materi, tindakan atau software. A. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik antara lain 1. Tindakan yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. 2. Tindakan yang bersifat pengekang mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu seperti larangan, teguran, dan hukuman. B. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik antara lain 1. Menyenangkan anak didik seperti pujian dan hadiah. 2. Tidak menyenangkan dan menyebabkan anak didik menderita seperti ancaman dan hukuman. C. Bersifat melindungi anak didik terdiri dari 1. Mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangan. 2. Memperbaiki seperti teguran, ancaman, dan hukuman. F. Pendidikan dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan dalam pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik dalam pengertian yang lazim digunakan. Pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Peran dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Peran pendidikan atau guru agama Islam tidak hanya sebagai pengajar yang hanya memberikan dan menyampaikan materi ketika berada di dalam kelas, atau hanya menjadi pembimbing saja, yang mana pendidik hanya berperan sebagai penunjuk arah atau sekedar memberitahu peserta didiknya akan nilai-nilai moral yang baik. Bukan hanya itu, tapi peran pendidik itu mencakup dalam segala aspek, bahwa guru itu berperan sebagai pengajar dan guru juga berperan sebagai pembimbing dan juga berperan sebagai administrasi kelas. Fungsi pendidik. Menurut pendapat Gunawan 2014, fungsi pendidik dalam melakukan pembelajaran tidak terlepas dari 3 fungsi ini, yaitu fungsi instruksional, fungsi edukasional, dan fungsi manajerial. Fungsi instruksional berkaitan dengan peran guru sebagai pengajar, yakni orang yang memberikan petunjuk berupa ilmu pengetahuan kepada para siswanya. Fungsi edukasional berkaitan dengan peran guru sebagai pendidik, yakni mendidik para siswanya agar memiliki karakter yang kuat. Dan fungsi manajerial berkaitan dengan peran guru sebagai manajer kelas, yakni mengatur keperluan administrasi kelas guna mendukung pelaksanaan pembelajaran. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.